Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah ya, patut dan selayaknya senantiasa kita memuji Allah sebagai tahmid kita kepada Allah, bersyukur kita atas segala nikmatan, anugerahnya, sehat, lahir batin. Itu yang utama tentu. Yang kedua adalah masih diberi kesempatan, berikan hidayah untuk senantiasa berbuat lebih baik, karena bagaimanapun orang-orang yang beruntung sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah adalah orang yang hari ini kondisinya lebih baik, perbuatannya lebih baik dari kemarin, dan kita berharap memohon tentu pertolongan Allah, semoga ke depan kita jauh lebih baik lagi begitu ya. Nah, teman-teman semuanya yang tentu di pagi ini masih beragam ya, ada yang sudah dihidupkan kameranya, ada yang masih belum hidup. Beragam, mungkin juga masih ada yang sedang sarapan dan lain sebagainya ya. Boleh saya sapa dulu sebelum kita buka lebih dalam bahasan sharing diskusi kita. Ada Mas Wahyu, Mbak Wahyu ya, Dwi Lestari, Mbak Rizkiatu Maulida, Mbak Denila, Mbak Dwi ya, Mas Rifai, Pruden ini I don't know, it is male or female. Dan kita Fernanda, ada Muhammad Rizq, Ainun Septika, lalu ada Aryuda Syifa, Nining Hardianti, Ratno Ike, Mbak Alika Shirley, Edilia Wahyu Hanuningrum, Meida, Kiswa, dan seterusnya ya. Yang sudah nampak, Alhamdulillah, thank you for your attention and good appreciation in this class. Dari mulai Mbak Fatma, di situ ada Mbak Eva, Aisyah, ya. Ada yang lagi, mana ini? Mas Sandi ya, Mas Sandi ini relatif always nampak di monitor, sampai Mbak Ayu Khorida ya, dan seterusnya. Terima kasih teman-teman sekalian, dan izinkan di pagi ini nanti insya Allah we share in 14 maybe 40-an menit ya, kan kita bahas tentang akhlak kepada Allah. Next week-nya nanti setelah akhlak kepada Allah ada Yaumil Qiyamah, and the last our meetings it is in the last of our December, itu nanti bahasan tentang akhlak kepada manusia dan semesta begitu ya, dan itu menjadi paripurna kuliah kita. So in the last weeks of December before the New Year ya, itu kemungkinan kuliah kita udah selesai. Oke. Nah, jadi teman-teman yang mau nyicil materi-materi di Zoom dari sekarang, sehingga nanti waktunya UAS tinggal menjawab soal 3 atau 4 soal itu sebagai UAS. Teman-teman udah nyicil kemarin yang 60 lebih persen kan dari resume itu sudah menjadi nilai, dan insya Allah UAS itu sebagai 40 plus keaktifan kehadiran ini akan menjadi pelengkap nilai di atas 80 insya Allah. Kalau udah 80 insya Allah Mas sudah A itu ya, gitu. Easy kan? Gitu. Nah, oleh karena itu silahkan resumenya dicicil begitu, yang di channel media kemudian ingin share, like, dan subscribe dan lain sebagainya, itu akan jauh lebih baik begitu, dan itu memberikan manfaat lebih, mudah-mudahan menjadi keberkahan bersama. Nah, teman-teman yang merasa nilainya kurang misalnya, atau di dalam melakukan di UTS kemarin dan resume ini belum maksimal, atau mungkin masih ingin menambah nilai nanti, ya silahkan, misalnya ada materi atau teman-teman punya channel YouTube sendiri, nanti silahkan itu di forward ya, itu menjadi nilai plus gitu ya. Channelnya sendiri Anda membahas apa gitu tentang kajian di Islamic Studies.
Nah, itu lebih keren tuh. Dan saya akan memberikan apresiasi lebih. Tapi kalau misalnya ya Mbak Felina, Mbak Hasna, insya Allah Ustadz mah kita udah cukup nilainya. Ya emang enggak. Tapi ya kalau yang sudah malah tinggal forward kan gitu. Nanti kita kasih note lebih untuk sebagai tadi ya tambahan additional nilai di dalam perkuliahan kita PAI karena kita tidak bisa memberikan praktek gitu ya. Yang bisa adalah masih di teori secara virtual ini. Gitu ya. Clear ya teman-teman sekalian. Nanti insya Allah in the last meeting kita perjelas lagi kalau sekarang mau dicicil dulu jauh lebih baik. Dan kenapa begitu, saya justru berharap dari berbagai pengalaman selama sekian lama, hampir puluhan tahun mengajar, itu cara yang paling mudah untuk teman-teman bisa fokus ke mata kuliah yang lain, sehingga mata kuliah yang sudah saya ampu sesungguhnya sudah dicicil gitu, karena kemudian dari resume dan lalu UASnya itu menjadi pelengkap tadi ya, kesempurnaan nilai menjadi A gitu. Walaupun itu juga nilainya prosentasenya 40 sendiri, sehingga um, kalau teman-teman meresum sesungguhnya sudah memahami materi dan bisa menjawab di UAS. Logiknya begitu ya. Nah, kalau begitu maka logiknya lagi juga nilai-nilai yang kemudian dari uh, makul yang kita ampu ya. Itu insya Allah tidak terlalu buruk ya. Nah, karena tidak terlalu buruk, biasanya mahasiswa lebih suka terhadap dosen-dosen yang memberikan nilai baik. Gitu ya Mas Andi ya, ya Mbak Vida, dan saya termasuk ya pengajar yang senang kalau memberikan memori baik terhadap mahasiswa. Bukan dosen yang diingat-ingat oleh mahasiswanya gitu. Wah, dulu itu saya punya dosen satu nilainya pelit. Nah, saya tidak ingin yang seperti itu ya. Karena dulu dari mulai S1, S2, dan S3 saya selalu mengingat terhadap para dosen-dosen yang relatif lebih dermawan di dalam nilai, tetapi juga kemudian mengawal di dalam proses pembelajaran. Kira-kira begitu ya. Oke, good. Alright, Bismillah, kayaknya sudah mulai hangat ya. Kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga lancar semuanya. Kita juga hadiahkan doa ini bagi saudara-saudara kita. Barangkali di belahan bumi Allah yang sedang diuji ya oleh banjir ya di Sulawesi, di Nusa Tenggara, atau kemudian juga letupan Semeru ya dan lain sebagainya. Bahkan kemudian kaum muslimin muslimat di belahan dunia yang lain dalam pengertian di negara lain yang sedang diuji juga dengan banyaknya pertikaian, perselisihan hingga peperangan yang tiada henti hingga sekarang ini ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, sebelum saya mulai, saya agak ganti sedikit mengubah metode bisnisnya saya langsung. Boleh 1-2 menit eh, Mbak Adelia, kira-kira apa yang menjadi esensi dari uh, akhlak itu kita terhadap Allah? Menurut jenengan, kita sebagai hamba yang baik itu identitasnya kayak apa? Saat, sambil dipikir ada yang mau membantu? Mbak Nabila Novitasari? Silakan. Di voice-nya? Nah, oke. Selalu taat kepada Allah. Bentuk taatnya kayak apa? Taatnya selalu melaksanakan sholat 5 waktu.
terus menjalankan ibadah puasa, melaksanakan sholat sunnah, terus berbuat kebaikan selalu, Pak. Kebaikan itu kayak apa? Selalu berbuat berbuat baik kepada sesama manusia, terus saling membantu gitu. Hmm. Oke, Mbak Delia ada yang mau ditambahkan? Oke, kalau gitu kira-kira perbuatan baik itu kayak apa Mbak Delia? Selalu menolong sesama umat manusia, Hmm. terus menaati peraturan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya. Hmm. Kalau itu berbuat kepada manusia, kira-kira akhlak kita kepada Allah atau kepada manusia? Kepada manusia dan kepada Allah. Hmm. Kenapa? Gitu. Kan kita berbuat baik nih kepada manusia, ya, memberilah gitu ya. Tapi satu sisi dia nggak beribadah tuh dengan baik dalam hal sholat, dia puasa gitu. Tapi dia selalu ngasih ke tetangganya sesuatu yang dia anggap sebagai anugerah dari Tuhan, dia kasihkan. Nah itu berakhlak enggak kepada Allah. Dia kemudian kan berbuat baik kepada sesama. Nah, mikir ya. Oke, mari kita pikirkan bersama. Iya, saya terlalu serius-serius dulu. Oke, kopinya belum habis ini ya, baru seduk awal. Oke. Ya. Yang lainnya ini oke Mbak Lili dan Mbak Nining ya lainnya. Silahkanlah kalau yang sudah kondusif untuk bergabung ya. Bagi yang belum ketemu kerudungnya jangan kelihatan dulu ya di monitor. Ada itu yang kemudian kuliah atasnya pakai kerudung ya, bawahnya bawa alam. Untuk kayak yang Mas Rifa ini kan kita tidak tahu atasnya udah pakai baju ya. Koko itu nggak tahu bawahnya pakai kolor atau enggak itu. Nah itu teman saya yang ngajar di salah satu kampus ternama, dia pakai jas atasnya gitu, tapi bawahnya itu ya nggak terlalu lengkap ya. Tapi ya itulah dunia saat ini ya virtual. Itu pun masih dikatakan etis ya, karena yang ditampilkan kan dada ke atas bukan dada ke bawah ya kan gitu. Oke, jadi teman-teman sekalian, kita melihat ya betapa akhlak itu, kalau kita lihat dari bahasa gitu ya, yang agak crowded suaranya di off kan ya. Tidak tahu dari siapa ini. Oke, Nining guys. Mbak Nining tolong dimatiin dulu suaranya. Saya tidak bisa meng-unmute dari sini. Ya. Coba di ya, saya akan share, tapi ada lain lagi suaranya masih berisik. Siapa ya? Oh, Lili. Oke, good. Ya, I'm sorry for little sign for disturbing this class by noise voice. Ya, jadi akhlak itu ambil dari khilqun yang artinya adalah kejadian, perangai, ya, tabiat, karakter. Itu akhlak. Jadi kalau tabiat, karakter itu udah bawaan. Dari mana akar kata itu? Secara normatif kita bisa mengambil salah satunya ayat wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi sesungguhnya kita itu ada di dalam penciptaan, ada di dalam tabiat karakter yang bagus. Sehingga Imam Al-Ghazali misalnya memberikan satu definisi terhadap akhlak itu sebagai sifat yang tertancap ya, tertanam kuat di dalam jiwa kita sebagai manusia yang lalu memberikan ya
satu bentuk dampak pada perilaku-perilaku yang baik. Tentu sifat ini dilihat dan dikeluarkan dengan mudah tanpa banyak pemikiran dan pertimbangan. Jadi kalau kemudian seperti Mas Sandi mengeluarkan ekspresi perilaku tertentu karena kemudian sudah didesain dan kemudian dicitrakan, itu bukan akhlak. Ya. Contoh yang paling mudah misalnya Mbak Nurul Khotimah sama Mbak Ana, Mas Rifai, kompromi ya Mbak Ana sama Mbak Nurul itu. Pokoknya nanti Mas Rifai kita getak, kata di surprise. Tapi yang mengejutkan, apa yang akan menjadi ungkapan Mas Rifai itu yang menjadi akhlak. Sembunyi di satu tempat, lalu Mas Rifai jalan, disentakin itu. Woi, itu ya. Mumbul dia. Wah, itu. Kalau yang keluar adalah kebun binatang, wah itu ya. Kata-kata kebun binatang itu, wah, kadal, kuda dan seterusnya. Nah, itulah akhlaknya di situ. Tapi yang kemudian keluar surprise, subhanallah, astagfirullah dan lain sebagainya. Nah, itu akhlaknya juga di situ. Jadi surprise-nya itu ekspresi yang tanpa banyak pertimbangan, tanpa banyak pemikiran, itulah akhlak. Ya kan dilatih itu. Jadi teman-teman kalau sekarang mau melatih, mulai dari hal yang sederhana ya, smiling, wajah-wajah yang relatif tidak beringas begitu ya, tidak mudah juga sangat gelisah. Kan kelihatan tuh ekspresi orang-orang yang maaf ya secara wajah itu kayak nelongso gitu. Nelongso bahasa Jawa ya, bahasa Indonesianya apa? Ya kayak inilah wajah-wajah yang selalu sedih, seakan tidak menerima dengan takdir ya. Lagu-lagunya itu ya yang melankolik, yang lagu-lagu yang sendu ya gitu ya. Kan berbeda dengan pribadi yang kemudian optimis, smile dan senantiasa menampakkan wajah-wajah yang ceria sekalipun di dalam kondisi yang situasi yang berat di situ ya misalnya. Nah, teman-teman kita dilatih ke situ. Itulah akhlak kita. Dan itu kalau sudah terjadi, akan terbawa di wilayah yang lebih umum. Mas Bagas kayak apapun ya, ya seperti inilah kumisnya ya. Kumis bisa dicukur, tapi kan gerakan bibirnya itu kan beda. Wah, kan wajahnya kan ceria, ya kan. Nah, ini aja masih pakai kaos itu. Apalagi kalau pakai singlet. Ya, misalnya. Oke. Kita lihat misalnya tambahlah temannya ya. Mbak Cindy ini walaupun kurang Mbak Felina ya, kayaknya kurang jelas itu tapi kan masih kelihatan imut itu. Nah, imut itu buah dari murah senyum kira-kira gitu ya. Kalau misalnya ini just example ya, jangan terlalu ini kalau ternyata salah di dalam kita ini. Kayak Mbak Khutbatun ini kan wajah-wajah yang apa? Oh, mandiri. Ya, tadi dimatiin. Ya, wajah yang keibuan lah gitu ya, wajah keibuan ya. Biasanya berangkat dari situasi yang care terhadap kondisi sekitar dan seterusnya gitu ya. Nah, nanti kalau mau agak dibaca oleh saya hanya ekspresi ya, ya nanti lain kesempatan. Nanti kalau dibaca semua agak lumayan panjang nanti ya kita sedikit. Oh, kan Mas Bagas sudah mulai menguap nih kopi, ngopi. Ya maklum Ustaz toh jam 7 kuliah ya. Ini luar biasa jam 7 ya. Oke, good. Nah, tadi ketika kita melihat terminologi dari akhlak itu, ya Ibnu Miskawai misalnya ya, itu juga memberikan satu definisi akhlak seperti apa, keadaan jiwa yang menyebabkan seseorang bertindak tanpa pertimbangan yang mendalam, itu akhlak. Sehingga teman-teman bisa dilihat ketika baik buruk itu melalui proses. Dulu kayaknya pernah kita singgung kalau mau lihat itu ya kira-kira seminggu lah. Terulang lagi 2 minggu, 3 minggu, nanti biasanya menjadi kebiasaan. Nah, kenapa kemudian puasa Ramadan biasanya itu mulai terbentuk karakter baik itu setelah di malam-malam puluhan.
maka Lailatul Qadar Allah hadirkan untuk menjaga stamina kita, diberikan iming-iming reward yang positif itu. Kira-kira di sana ya, sedikit banyak. Lalu apa hubungannya dengan yang kita kaji pada kesempatan ini? Jiwa itu ada dua jenis, antara lain adalah yang bersifat alamiah, natural, dan bertolak belakang dari watak. Misalnya ada seorang yang memang mudah sekali marah, ya, mudah takut, mudah khawatir, panik, ya, suka panik gitu. Tapi ada yang kemudian apa namanya, jiwanya itu bisa dipoles, ya, tercipta, terbentuk melalui kebiasaan dan latihan. Nah, kita yang ingin lebih disuguhkan adalah berbentuk yang latihan ini. Jadi persoalan yang oleh social constructions itu dia sangat dipoles, gerakan hidup dia, ya, lalu lingkungan sosial dia gitu. Ketika misalnya yang di sini yang laki kan Mas Sandi, Mas Rifai lah, coba kita lihat Mas Rifai. Nah, oke, Mas Rifai rambutnya ya, itu kan kayak terlalu banyak beban hidup ya. Beban hidup. Jadi orang-orang yang sering dibully, diremehkan dan sebagainya, itu membentuk pribadi yang kadang dia lebih tawadhu dan bisa mengerti. Tapi juga bisa membentuk konstruksi kejiwaan yang suka apa namanya, akhirnya mendendam pada yang sering membuli. Nah, lalu baiknya seperti apa? Ya standar universal values terhadap akhlak itu berbuat baiklah, karena berbuat baik tadi yang diungkapkan misalnya ya di awal, memberikan kata-kata yang baik, yang positif, ya, lalu memotivasi, tidak meremehkan, merendahkan, itu memberikan buah, ya, terhadap lawannya untuk berkembang lebih positif. Jadi memang ada orang-orang tertentu yang kemudian di boom begitu, dia lalu dalam awam bawah sadarnya akan mengatakan, ya sudah, misalnya gitu, Eva, ya, Helennya misalnya gitu, kamu boleh caci maki saya, boleh kamu rendahkan, tapi 5 tahun ke depan lihat saya akan jadi siapa, kira-kira itu. Nah, yang repot kan sudah direndahkan, diremehkan, tapi dia tidak bergerak. Nah, dalam kesempatan yang seperti ini, saya ingin memotivasi teman-teman. Kita ini siapa? Ya enggak apa-apa, karena kita bukan siapa-siapa. Lakukan apa yang terbaik supaya menjadi siapa di kemudian hari. Enggak perlu risau dengan sekarang ini, karena we are in the process, in the middle of our process. Jadi kalau kemudian sekarang ini misalnya Mas Rifai, saya, Mas Baga sedang mendorong gerobak jualan angkringan, it's fine. Ya, Mbak Felina, Mbak Khutbatun, ya, masih menjadi marketing lapangan, ya, yang mau menjajakan, ini Pak ada produk baru, ini Pak ada ini baru, ini Pak ada pura baru, lalu sering ditolak dan seterusnya. Don't worry, we are in the process. Tapi apa yang kemudian Allah akan hadirkan, bahkan dari ikhtiar itu, menjalankan kita atas izin Allah, di 5 tahun kemudian kita menjadi direktur dan punya perusahaan sendiri. Dan begitu kita menjadi orang yang kemudian di dalam top position itu, kita sudah mengenal bagaimana jerih payahnya di bawah, bagaimana ditolak ketika kita memarketkan sesuatu, bagaimana ketika orang lain itu mencibir saat kita memberikan dan menawarkan sesuatu yang itu juga baik. Oleh karena itu, ya, bangunan akhlak itu tentu akan selalu memberikan kita dampak yang positif. Ya, good. Nah, sekarang kita lihat bagaimana ketika lalu di dalam proses kita mencari dan melakukan kebaikan itu, apa yang disampaikan oleh Rasulullah, misalnya hal yang sederhana, ya, itu kita doakan. Di cermin misalnya, ya, Mas Dafa gitu, Allahumma ahsan, ahsin khuluqi. Engkau telah baguskan akhlak, tampang, ya, penampilan, maka baguskan juga akhlak kita. Ya. Kira-kira ya, kalau boleh saya tanya dikit gitu, Mbak Nisa, nanti pingin punya suami yang ganteng atau suami yang berakhlak mulia? Wes. Pilihannya 2. Biasanya kalau ganteng itu sombong. Kalau akhlaknya nggak terlalu ganteng, biasanya tawadhu. Milih yang mana, Mbak Nisa?
Mas Rifai ngopi. Mbak Nisa, ayo. Pilih yang mana? Pilihannya 2 ya, jangan ya ganteng yang berakhlak. Wah. Coba. Bisa di unmute, Mbak Nisa. Nah, sok. Berakhlak, Pak. Tapi nggak cakep loh ya. Ya agak mendekati jelek lah. Berakhlak. Berakhlak ya. Sekarang kita ganti. Mas Rifai nih mumpung nongol. Bentar lagi monitornya mau dimatiin. Alasannya datanya mau menipis. Kira-kira beli yang cantik ya, tapi ceriwis, cerewet. Pokoknya kalau ngomong itu nggak mau titik koma itu nggak ada. Pokoknya lempeng aja kayak rel kereta. Beli yang mana tuh? Tapi cantik dia itu. Atau milih yang tadi pendiam, suka dengerin suami, mudah melayani gitu. Tapi ya nggak not good looking gitu. Ya mendekati kampungan jelek lah gitu. Ya kampungan nggak selalu jelek ya, tapi ini kampungan yang memang jelek. Ya ini kosakata maaf ya bukan merendahkan, tetapi sekedar membantu persepsi diri gitu. Milih mana Mas Rifai? Pilihan kedua, Pak. Yang mana? Pilihan kedua. Apa? Yang pendiam ya, good service walaupun not good looking gitu ya. Iya. Agak-agak sumbing dikit gitu. Saat masa kayak gitu sih, no. Enggak, ini just example ya, satu bentuk pilihan gitu. Makanya ya udahlah kita ambil yang tengah gitu ya. Yang tengah ya, yang enggak terlalu good servicein lah, tapi ya enggak jelek-jelek amat gitu ya. Minimal kalau dijak resepsi itu ya enggak ngisin-ngisinin gitu ya, enggak malu-maluin. Masa temu reoni istrinya disuruh kamu ini saja, Mama, panggilannya Mama. Di situ aja kamu shopping sana ya, tapi nggak boleh lebih dari 300.000. Kamu papi mau kemana? Papi mau temu alumni gitu. Lah kok nggak diajak mami? Udahlah pokoknya mami shopping aja. Ya, ternyata karena malu. Mana Rifai, wajahmu kayak campuran India, istrimu kayak campuran Afrika, misalnya kayak gitu ya, dan apalah misalnya itu. Kan bahasa-bahasa yang kadang agak mengidentifikasi walaupun sesungguhnya Afrika yang ini juga bagus-bagus begitu, tapi itu hanya sekedar ya membayangkan asumsi sosial tanpa bermaksud apapun. Mas Rifa ini kan campuran India ya, Gujarat yang mana gitu ya, India Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur. Oke, jadi akhlak disitulah jawaban teman-teman tadi itu sudah bagus itu. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasul, akhlak itu menjadi ukuran yang pedoman yang awal. Karena kalau persoalan wajah mah bisa dimaafkan, ya. Ibarat kata yang kemudian misalnya yang agak berorientasi biologis begitu, ya lampu dimatiin kan udah selesai itu kan, nggak kelihatan wajahnya maksudnya. Ya, tapi kalau kemudian akhlak itu every time, termasuk terhadap anak-anak. Kadang kalau di pesantren itu kita lihat juga ya, yang apa namanya rajin menata sandal kiainya, rajin menyapu pesantren, ya, mencuci, mengisi kamar mandi dan sebagainya, rajin itu memang biasanya santri-santri yang tidak terlalu pinter gitu. Karena tidak terlalu pinter, di ruang apa yang kemudian dia bisa lakukan adalah berkhidmah lebih banyak.